Pantas diketahui kata Quo Vadis itu sangat Kristiani. Yes. Halo Culprit, jumpa lagi masih di Mea culpa pace bene. Kali ini kita mau berbicara tentang apa itu Quo Vadis. Quo Vadis. Kata ini sering kali muncul. Orang memakai itu dalam beberapa situasi, dengan berbagai alasan, meskipun intensinya lumayan jelas untuk mempertanyakan maksud, arah ke depan, apa visi yang mau dicapai, itu apa pencapaian yang mau diambil, begitu ya. Maka sering dipakai misalnya Quo Vadis BUMN Indonesia, Quo Vadis pendidikan Indonesia, Quo Vadis guru-guru Indonesia, dan lain-lain, untuk mempertanyakan apa yang sedang terjadi, apa yang mau kita buat, gitu ya. Sekarang kita mau membuat satu pendekatan khusus seperti biasa dengan melihat etimologi, tata bahasa, dan mencari makna terdalam dari kata itu. Kemarin sudah kita buat dengan beberapa kalimat Latin, ada videonya. Dan sekarang tentang Quo Vadis. Oke, itu dari dua kata, quo dan vadis. Quo kemana? Itu jelas, itu kata tanya. Quo Vadis, quo kemana? Vadis dari kata vadere. Vadere, vado, vadis, vadit, vadimus, vaditis, vadun. Konjugasi ketiga. Vadere artinya mau. Vadis artinya engkau mau. Quo Vadis, engkau mau kemana? Dalam bahasa Latin tidak dipersoalkan mana di depan, mana di belakang. Meskipun umumnya, secara umum kata kerja yang disertai subjeknya ada di akhir kalimat. Kalau yang mau kita sapa, orang keduanya adalah tunggal, maka tetap dia Quo Vadis. Tapi masalahnya kalau dia orang keduanya jamak, misalnya, hei kalian para guru Indonesia, kalian mau kemana? Maka bukan Quo Vadis guru-guru Indonesia, melainkan Quo Vaditis guru-guru Indonesia. Itu yang pertama. Quo Vaditis, kalau yang mau kita tanyakan intensinya, arah hidupnya, visinya adalah yang plural. Maka bukan lagi Quo Vadis, melainkan Quo Vaditis. Sebenarnya apa secara dibalik Quo Vadis? Dari mana kata ini muncul sehingga sangat terkenal? Pantas diketahui kata Quo Vadis itu sangat Kristiani. Yes, sangat Kristiani. Ya, bahasa Latin itu sendiri dan sejarah di belakangnya, mitos kalau mau dikatakan, tetapi mungkin lebih ke kisah biblis, kitab suci, tapi tidak di kanon ya. Ada satu kitab yang diduga bermuatan Injili, tetapi tidak dikanon sebagai bagian dari kitab suci. Kita tahu ada beberapa Injil lain yang tidak dikanon menjadi bagian dari kitab suci. Ada Injil Barnabas, Injil Maria Magdalena, dan Injil Petrin, dan beberapa yang lain yang tidak dikanon karena dianggap isinya tidak selaras dengan bagian-bagian lain dari kitab suci yang terkanon itu. So, kisahnya begini. Petrus yang sudah sampai ke Roma menyadari ada penganiayaan yang tidak fair di Roma. Orang beriman kok dianiaya begitu ya. Lalu dia memutuskan untuk pergi pulang ke daerah awalnya, pulang dari misi. Dalam perjalanan pulang, dia mendapat satu penglihatan. Dia melihat Yesus yang sebenarnya sudah wafat, sengsara wafat dan bangkit sebenarnya. Dan dia melihat Yesus malah menuju ke Roma. Aneh, di Roma ada penganiayaan bagi orang beriman, malah Yesus pergi ke sana. Karena keanehan yang dirasa oleh Petrus bertanya kepada Yesus ketika mereka sudah bertatap muka, Quo Vadis Domine? Engkau mau kemana Tuhan? Quo Vadis? Lalu Yesus menjawab, saya mau ke Roma. Saya mau menemui umatku, teman-temanku, saudara beriman. Pertanyaan Quo Vadis Domine adalah pertanyaan retoris sebenarnya dan autorefleksi bagi Petrus sendiri, bahwa ternyata sang pemimpin sendiri tidak meninggalkan Roma, malah menjumpai penganiayaan. Karena itu Petrus memutuskan untuk kembali ke Roma. Memang sejarah mencatat
entah itu secara historis atau secara biblis, Petrus mati sebagai martir dan disalibkan secara terbalik karena dia merasa tidak layak untuk sama seperti Yesus gurunya. Quo vadis Domine? Maka sekarang pertanyaan itu bisa kita angkat juga untuk mempertanyakan arah, mempertanyakan maksud, mempertanyakan intensi, cita-cita awal yang ada pada diri kita. Quo vadis mea culpa? Engkau mau kemana channel mea culpa? Kau mau membuat siaran untuk membuat konfrontasi atau membuat siaran untuk mengangkat, memotivasi orang untuk lebih mencintai imannya, atau kamu mau membuat orang lebih kritis beriman sehingga iman tanpa rasio itu condong menjadi teroris. Dan mau kemana? Nah, pertanyaan yang sama bisa kita buat untuk hidup kita masing-masing. Quo vadis anima mea? Engkau mau kemana hai jiwaku? Apakah mau tidur-tidur saja di masa prapaskah? Quo vadis pendidikanku? Untuk bagaimana pendidikanku sekarang? Apakah ada ongoing formation? Oh iya, ongoing formation itu pendidikan lanjut. Sudah tamat kuliah, mau apa? Apakah saya masih mengisi diri, menginstal sesuatu yang baru ke dalam pikiranku? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan refleksif dengan kata quo vadis. So the question is, para culprit, quo vaditis? Pace bene.